Tuhan kan berikan jalan. Dipersatukan atas dasar perasaan senasib sepenanggungan, membuat kedua pasangan suami istri ini selalu berusaha saling mengisi kelemahan masing-masing. Ya, meskipun sudah tak sebugar dulu Mak Ino dan Abah Endin, demikian keduanya disapa, tetap tak mau begitu saja menyerah pada keadaan. Mereka terus berjuang karena tak sudi hanya berharap belas kasihan orang lain. Hanya tetap eneng, ayo ada usaha mas ada iya keneh gitu, kiat keneh gitu. Ada usaha we gitu. Sebenarnya, pasangan ini memiliki seorang anak kandung yang saat ini sudah berusia 30-an tahun. Tapi sayangnya mentalnya tidak senormal orang kebanyakan. Dan karena tak punya biaya untuk penyembuhan, sang anak pun dirawat kerabatnya di luar kota. Ya kia gaduh putra hiji-hijina, da inu di dieu banyak putra saderek gitu. Nya sakumaha gitu, sedih gitu. Nya eta oge teu ieu da nyarana sadayana oge gitu. Hidup dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan dan sulit ini memaksa keduanya harus pintar mengupayakan segala cara. Tak ada keterampilan serta bekal pendidikan yang cukup sebagai modal bekerja, membuat keduanya mencoba peruntungan lewat surabi dan batagor ini. Membuat adonan dasar surabi adalah tugas Abah Endin setiap pagi. Bahannya berupa tepung tapioka halus, tapioka kasar, serta kelapa parut. Naroskeun gitu. Kan terus kalipun pan pun adi icalan, harusnya pun adi kumaha-kumahana gitu. Kasihan we nya kieu-kieu. Ngai kalapa sareng eta biasa tipung. Awalnya tepung terigu kasar bersama parutan kelapa diolah terlebih dulu agar tercampur rata dan tidak menggumpal. Garam dan tepung aci atau tepung tapioka halus ditambahkan kemudian. Endin pun menggunakan air panas untuk melarutkan kedua bahan ini. Sambil mengatur kekenyalan adonan dan diaduk terus-menerus hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Sebanyak 2 balok kecil oncom yang digunakan Mak Inok sebagai bahan topping surabi, sesuai dengan modal terbatas yang mereka punya hari ini. Untuk mengolahnya tidak begitu sulit. Oncom hanya digoreng terlebih dulu. Potongan-potongan dadu kecil yang dibuat Mak Inok mempercepat proses kematangan oncom ini hingga kering sempurna. Sebagai penambah cita rasa, Mak Ino hanya menggunakan cabai rawit dan garam yang dihaluskan bersamaan. Kemudian oncom pun ditambahkan, digiling bersamaan cabai hingga tercampur rata. Olahan oncom inilah yang nantinya akan ditaburkan di atas adonan surabi saat dibuat. Pan kita unggul kayak pemi ya teh tipu unggul 50, kalapa teh 7.000, tacan oncom, sarang bala-bala. Karena asal 80-an we. Karena surabi hanya dinikmati di saat hangat, maka Inok pun baru akan membuatnya saat ada pembeli yang datang. Sebagai tambahan, Inok juga kerap membuat gorengan bala-bala yang dijual Rp500 per potong. Sedangkan surabi bisa ia jual dengan harga Rp1.000 per potong. Begitu saep disimpan, dititipkeun kan kulkas, enjingna didamel deui. Saat sang istri menyelesaikan olahan oncom dan bala-bala dagangannya, Endin pun mulai mengolah batagor yang menjadi dagangannya sendiri. Lewat potongan daun bawang dan ikan kakap ini, Endin menyisipkan pengharapannya demi lembaran rupiah. Kan upami nyanaktina sanes mah, dina teh saepna picarioseun, kan ari upami modalnya lira mah teh saep oge ti merang kitu janten mah sawios-wios gitu. Penggunaan daging ikan kakap dimaksudkan agar batagor buatannya menjadi lebih gurih lagi. Dan sebagai bahan adonan, Abah Endin menggunakan tepung kanji halus hasil ayakan, tepung terigu, serta bumbu lainnya.
Sama seperti pembuatan surabi, adonan batagor pun harus menggunakan air panas. Tujuannya agar adonan lebih cepat tercampur dan tidak menggumpal. Tidak ada alat bantu yang bisa digunakan Endin. Hanya mengandalkan tenaga tuah dari tangan keriputnya untuk mengolah adonan batagor yang baik. Ia sadar, setiap inci gumpalan adonan ini adalah nafkah bagi keluarganya. Dan setiap tetes peluh dari tubuhnya adalah harga dari perjuangannya. Karena itu, Endin harus memastikan pengadukannya dilakukan dengan sempurna agar tercipta penganan nikmat yang digemari pembelinya. Untuk bumbunya, lelaki 63 tahun ini menggunakan kacang-kacang yang ia pilah dan goreng sendiri. Kacang hasil gorengan kemudian ditumbuk tidak terlalu halus agar rasanya pada bumbu lebih terasa. Kemudian kembali dimasak dengan ditambahkan bahan dan bumbu lainnya. Ada cabai merah, bawang putih, gula merah, serta garam secukupnya. Pengadukan sambal ini terus dilakukan hingga airnya berkurang dan mencapai kekentalan yang diinginkan. Kini semua dagangan keluarga ini siap untuk dijajakan. Satu wadah gorengan, adonan surabi, dan segala peralatan untuk memasaknya menjadi perlengkapan Inok sang istri. Bah, ayo orang dagang. Ayo, abah ayo nyanak coret sareng adonan. Yuk. Ya, sudah 3 tahun Inok menggelar dagangan di lahan yang tak jauh dari rumahnya ini. Karena harus bekerja sendiri, wanita ini tak boleh melupakan apa saja yang akan diperlukan saat berdagang nanti. Diangge perumahan. Alih ke kaditu ke Pak RW dialihkeun. Soal Pak RW tetep sengali ka palih ditu. Henteu maya. Jika sang istri berjualan dengan cara menetap, Endin lebih memilih berjualan batagor berkeliling. Dengan begitu, ia berharap lebih banyak berpeluang bertemu dengan pembeli. Gerobak sederhana inilah yang menjadi harapan Endin untuk menjajakan batagornya. Di madam lama abdi gitu bari abdi menuju jadi cangkeng itu ta siang koroyo bari pepelentingan kieu ada mah roda ngantuk tekan ieu kayuna mah ditatangi. Meski harus tetap berjuang di tengah keterbatasannya, tidak pernah terpikirkan sedikit pun niat untuk menyerah begitu saja. Sebab cara paling bijaksana menghadapi masalah adalah dengan tidak menghindarinya. Bagi Abah Endin, gerobak kecil ini adalah segalanya. Tidak cuma sekedar wadah untuk batagor dagangannya, tetapi juga sebagai penopang tubuhnya yang renta. Dulu Abah berjualan menggunakan pikulan. Namun usia dan kesehatan pula yang membuat pria parubaya ini tak lagi sanggup memikul. Penyakit rematik yang mulai menjalar ke syaraf dan persendian membuat bagian pinggang kaki sebelah kanan tidak terlalu kuat menopang berat tubuhnya. Iya bae. Sareng ieu mana upami eta sok ieu muntang kana eta nana supados teu repot teh ieu. Jam kegiatan seolah menjadi waktu terbaik bagi Endin untuk menjajakan batagornya. Anak-anak pembeli ini dipercaya sebagai perantara Tuhan untuk memberikan rezeki kepadanya. Berapapun hasil yang diperoleh, menjadi suatu nikmat yang harus selalu disyukuri. Karena itu tak ada alasan baginya untuk duduk diam bermalasan. Tangan keriputnya pun sudah amat lihai menakar dan membungkus adonan dalam lembaran kulit pangsit ini. Potongan mentimun juga menjadi penambah nikmat batagornya. Di saat jam istirahat seperti inilah, kesibukan Endin mulai terasa. Endin memang menggoreng batagor dagangannya secara dadakan. Jika ada yang sudah datang permintaan dari pembelinya. Tidak lain untuk menjamin batagornya bisa dinikmati hangat oleh para pembeli.
Tak pernah sekalipun ia mematok minimal harga kepada pembelinya. Sebab baginya, sekecil apapun rezeki yang telah diberikan Tuhan tidak boleh ditolak. Aya kabagian 20, aya upami aya kabagian 15, upami CF di jalan tabung lapor. Di kabagian upami CF tabung di jalan mah gitu. Jika dagangannya ini sedang sepi, tak jarang lelaki ini harus membawa pulang sisa adonan untuk dijual kembali esok hari. Karena itu, tiap jam adalah sangat berharga baginya untuk mengoptimalkan segala daya upayanya demi nafkah hari ini. Nah, upami adonan mah kumaha lancarna. Upami lancar sadinten tiasa, sadinten upami henteu sadinten mah kana 2 dintenan tiasa 2 dinten gitu. Ciri khas surabi yang lebih enak dinikmati saat masih hangat menjadi alasan Inok untuk membuat surabi saat ada pesanan pembeli. Jenis yang dibuatnya pun beragam. Ada surabi dengan tambahan oncom, surabi kocokan telur, dan juga yang original tanpa topping. Dengan peralatan dan cara yang tradisional, Inok mencoba meramu racikan surabinya sebaik mungkin. Setidaknya beginilah cara yang bisa diupayakan demi pundi rupiah untuk sebuah kesejahteraan hidup bersama suami tercinta. Satu surabi matang ia jual dengan harga Rp1.000. Dan bila beruntung, ia bisa menjual sekitar 20 potong surabi. Modalnya ukur kabagian 20 gitu disimpan 20 teh kangge mayar sama tang. Langkungna gitu, langkungna dicanak ke 20 atau nya kantuna meser beas gitu disimpan. Terus eta diangge modal deui. Rasa sakit itu bagaikan sebuah peringatan bagi dirinya untuk beristirahat. Setidaknya ia dapat sedikit melemaskan syarafnya agar tidak berdampak lebih parah. Andin pun sadar jika ia harus peduli pada kesehatannya dan berharap Tuhan akan melancarkan usahanya ini. Sebab ia bertekad akan melakukan segalanya demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta istri yang telah mendampinginya dalam kondisi apapun. Samatan hoyong kabayar, abah moal sumerah karena usaha sehingga abah masih kiat keneh ngadorong roda daripada karunya ka diri abah mah masih keneh dan kasih mah gitu abah gitu. Sapa pahit sama manis sareng cuma kan abah mah bare hidung bare beureum oge. Bayang-bayang tunggakan uang sewa rumah yang saat ini mereka tinggali pun sudah 5 bulan belum sanggup terbayarkan. Bahkan ia pun terpaksa berhutang demi melunasi uang sewa beberapa bulan sebelumnya. Dan istilah gali lubang tutup lubang ini sebagai cara terakhir yang harus dilakukan. Apan eta nya ngarintan sok ngempalkeun gitu. Sok ngempalkeun aya 20 kumaha aya hasilna aya 20 aya 10. Nya aya hasilna rada ageung atuh aya 25 gitu. Kenyataan suaminya harus rutin mengkonsumsi beberapa obat demi menghilangkan rasa sakit yang dirasa menjadi hal yang harus ia utamakan. Inok kerap mengupayakan segala cara agar obat ini harus bisa terbeli. Meskipun berhutang, harus terpaksa dilakukannya. Ini serlanong anak biasa ya. Telu dinten sakali, tak tadi meser, tak enjing mah, pake tomat, tak pake tonadi meser. Telu dinten sakali we, serlanong mah. Tadi mah Rp3 teh 10.500. Maksakeun we meser gitu da. Da upami teu meser mah amru. Bapana ka abah nama tiasa ieu mapah gitu. Kesehatan serta kondisi tubuh suaminya untuk segera pulih seperti sedia kala menjadi doa yang tak pernah putus dimohonkan pada Sang Halik. Selama raga ini masih mampu mengupayakan yang terbaik, mereka tidak akan menyerah pada nasib. Upami teh ngam obat mah hampir teu tiasa bapak teh. Renyem ge renyem panas sampai dia panas teras. Assalamualaikum. Salam. Sanes wa pada naroskeun perkawis artos kontrakan kumaha. Terus 5 sasi teh acan bayar. Ira sangemna. Dewe antosan buka enjing kagetok mah. Wadah abdi ge prayogi gitu.
Sebenarnya hidup terlilit banyak hutang seperti ini harus terpaksa dipilih Ino demi tercukupinya segala kesulitan yang mendera keluarganya. Punten bang usaha. Kebutuhan perut tiap harinya serta pasokan obat untuk suami menjadi dua hal yang sama pentingnya untuk diperjuangkan. Gitu. Ya tuh, itu nya. Punten nya abdi nagi, dah biasa lagi taran nagi, abdi mau abdi priyogi. Nya punten nya Pak Inoknya. Assalamualaikum. Ya, ai ninggal mah nya ai karunya mah karunya ada kumaha ada peryogi atuh. Mun karunya ai teu italan kang Selanong teu aya gitu. Mengingat penghasilannya tak menentu dari seorang penjajah Surabi seperti dirinya, sudah pasti jumlahnya tak bisa diprediksi selalu sama setiap hari. Hal ini berarti ia harus kembali memutar otak untuk menyelesaikan tunggakan ini. Segala ketidakmungkinan yang dirasakan baik Ino dan suaminya tercinta coba dimaknai sebagai ujian dari Sang Pencipta yang akan selalu indah tepat pada waktunya. Selalu ada jalan keluar yang tersedia bagi orang yang mau berusaha mendapatkannya. Hal itulah yang menjadi pedoman bagi Endin maupun Ino dalam menghadapi tiap cobaan yang datang menghadang. Aya naon mah? Yang lagi senang lagi sewaan. Aduh kata gimana tuh. Beun we mah sing sabar. Manawi ti mana we kitu rezeki urang. Harus sabar mah. Segala jenis ujian kehidupan yang datang tak serta-merta menjadi penghalang ataupun alasan bagi mereka untuk meminta belas kasihan dari orang lain. Semoga segala kerja keras yang dibarengi dengan doa yang tulus keluarga ini dapat dijamah oleh Yang Maha Kuasa. Ari abah mah, anak utang mah masih salit-salit oge tetep hoyong mayar. Kan ari hutang mah dosa. Hutang mah berani namut, berani mayar.